Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sri. Bagaimana kabarnya Pak Subi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin, amin, amin. Eh, Lalu bagaimana dengan Bapak ini? saat ini saya juga dalam keadaan sehat. Saya tadi dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa dan dapat juga menjalankan tugas dengan baik. Oke, mudah-mudahan urusan kita dalam dunia pendidikan selalu diberi kemudahan ya, Pak. Amin, 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 Pak Subi. Oh ya, apakah ada yang akan kita bincangkan pada pertemuan kali ini, Pak? Tentunya ada, Pak. Ya, namun sebelumnya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan untuk meluangkan waktu sesuai dengan permintaan saya. Saya membutuhkan saran dan pendapat, masukan dari Bapak terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Wah, saya sangat senang sekali Bapak sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya, Bapak merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra bagi Bapak, karena saya yakin Bapak lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas Bapak. Memang betul, Pak. Saya secara langsung mengetahui kondisi kelas, suasana kelas, namun tidak ada baiknya kami juga minta pendapat dari Bapak nantinya. Dan eh, masih ada beberapa hal yang menjadi kegalauan saya dan belum dapat terselesaikan sampai saat ini, yaitu mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada pembagian kelompok seperti itu, Pak. Jadi masih ada hal-hal yang perlu uh, saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Oh iya ya, oke Pak. Nanti kita bicarakan bersama saja ya Pak. Namun sebelum kita lanjutkan, ini menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pertemuan kali ini, Pak? Uh, yang menjadi tolak ukur harapan saya nanti setelah pertemuan kali ini ada titik temu dan ada pencerahan tentang kegalauan yang saya rasakan, yang saat ini saya alami, yaitu sekali lagi tadi sudah saya sampaikan tentang pembagian kelompok dalam belajar berdiferensiasi itu, Pak. Oh ya, baiklah. Mudah-mudahan harapan Bapak nantinya dengan perbincangan ini bisa terwujud ya, Pak. Amin, 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 Pak Subi, amin, mudah-mudahan. Ini menurut Bapak ini, apa pentingnya target itu bagi Bapak sendiri? Oke, uh, bagi saya target yang saya harapkan kan nanti pembelajaran berdiferensiasi itu kan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ini sangat penting, Pak. Ini sangat penting karena dengan adanya pencerahan tentang pembentukan kelompok, diskusi berdasarkan gaya belajar murid, saya berharap pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan dan juga pembelajaran itu dapat berpihak pada peserta didik. Seperti itu, Pak Subi. Oke. Nah, menurut Bapak ini apa pentingnya target ini dari Bapak ini? Kan ada Itu targetnya gitu. ya, harapan saya untuk target ini uh, itu ketika pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan, berpihak pada murid, harapannya nanti untuk pembelajaran tersebut materi dapat terserap semua oleh peserta didik, Pak, baik yang
gaya belajarnya itu visual, auditori, maupun kinestetik seperti itu Pak Subi. Oh ya ya ya. Selanjutnya ini maaf ya Pak, menurut Bapak ini apakah sebuah pengalaman ini apakah Bapak memiliki sebuah pengalaman yang sekarang untuk bisa diterapkan gitu dalam hal ini gitu Pak? Oke, kalau pengalaman mungkin di dalam pembelajaran keseharian untuk belajar kelompok itu sudah sering saya lakukan. Bahkan hampir setiap pertemuan saya menggunakan metode belajar kelompok atau model belajar kelompok. Namun dalam hal pembentukan kelompok itu masih acak, belum memperhitungkan atau memikirkan tentang gaya belajar peserta didik tersebut, Pak. Dan saya juga bersyukur dengan adanya seperti ini, saya ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Kalau seperti itu mungkin ada sebuah tolak ukur ya, Pak, yang jika diukur dengan skala itu misalnya dari skala 1 hingga 10 gitu. Nah, untuk saat ini di manakah posisi Bapak dalam pencapaian tujuan Bapak ini? Kalau saya harus mengukur diri saya sendiri tentang baik itu persiapan, pengetahuan, dan juga yang lainnya, mungkin saya sekarang baru di posisi 6, Pak. Jadi masih masih ya sudah di atas rata-rata, tapi ya masih agak kurang sih sebetulnya. Karena masih ada kegalauan, berarti kan belum betul-betul siap untuk action tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh ya 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 Pak. Oh dari skala Bapak yang miliki yaitu 6 ini tentunya nanti ada trik atau sebuah kekuatan dari Bapak dalam mencapai tujuan tersebut Pak. Ya. Monggo apa tujuannya? Kekuatan yang saya miliki mungkin satu, saya sudah belajar tentang syarat-syarat, tentang bagaimana mengelola pembelajaran berdiferensiasi, dan yang paling utama saya sudah berkoordinasi dengan guru BP yang pada saat asesmen diagnostik non kognitif itu beliau yang membuat soalnya, yang membuat kuisnya, sehingga saya berusaha untuk meminta hasil, dan alhamdulillah hasil sudah saya dapatkan, dan terutama yang saya ambil adalah tentang gaya belajar peserta didik seperti itu Pak Subi. Oh, nggih, Pak. Baiklah, Bapak telah mendapatkan data tentunya ya, Pak. Ya. Sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut yang Pak Sri sebutkan tadi itu di awal yaitu ada kelompok visual, auditori, kinestik. Nah, ini menurut Bapak ini kelompok mana yang paling banyak di antara ketiga kelompok itu, Pak? Oke, dari data yang saya peroleh itu yang paling banyak itu dari kelompok visual, Pak. Kelompok visual itu mencapai 62,5%, Pak. Sedangkan untuk kelompok auditori itu hanya 25%, sedangkan kelompok kinestetiknya itu malah paling sedikit ini, jadi 12,5%. Jadi itu data yang saya peroleh dari guru BP atau guru BK, gitu Pak. Oh iya, iya ya Pak. Oh berarti ini terjadi kesenjangan sekali ya Pak. Nah ini tentunya dari kesenjangan ini menurut Bapak ini
tentunya masih ada yang kurang ini Pak, yang perlu dilakukan saat ini. Apakah hal yang perlu dilakukan ini Pak? Ya, eh, yang masih kurang dan membuat saya galau adalah saya harus membuat kelompok diskusi yang mana, yang homogen atau yang heterogen gitu Pak. Jadi dari persentase itu ketika saya apa namanya memilih yang homogen, artinya satu gaya belajar, maka hanya ada satu kelompok yang anggotanya hanya 4. Seperti itu, Pak. Karena kan jumlah maksimal di sekolah kami kan maksimal itu 32 dan rata-rata 32. Ketika persentasenya seperti itu, hanya 4 orang dalam satu kelompok. Seperti itu, Pak. Oh, baiklah. Berarti ada 3 kelompok gaya belajar yang sudah Bapak ketahui, ya Pak, di mana kelompok visual mencapai tadi 62% dan auditori 25% dan kinestik hanya 12,5. Nah, menurut Bapak pilihan apa yang memiliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud, Pak? Oke. Dengan berbagai pertimbangan, nanti juga saya mohon masukan dari Bapak Subi. Dengan berbagai pertimbangan, saya akan menggunakan kelompok yang heterogen. Jadi dengan harapan anak-anak yang memiliki gaya belajar berbeda juga bisa mendapatkan gaya belajar atau setidaknya mengenal gaya belajar dari peserta didik dengan gaya belajar yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, Terus ya. apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan atau mencapai pembelajaran ini bisa berhasil gitu, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi ini. Eh, Rencana mungkin seperti apa ya? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Walaupun berada dalam satu kelompok dengan anggotanya kan gaya belajarnya yang berbeda. Dan pilihan saya mungkin yang berikutnya adalah saya akan merencanakan proses pembelajaran tersebut dengan bantuan media, ada Oke. gambar, ada video, nanti juga ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Seperti itu, Pak. Oh, nggih, nggih. Oh, tentunya berarti saat ini Bapak kan sudah merencanakan nanti apa yang akan diterapkan. Nah, setelah merencanakan itu saya sendiri ingin tahu, mungkin adakah waktu Bapak akan memulai kegiatan tersebut? Oke, karena saya ingin segera mengimplementasikan eh, tentang apa yang sudah saya rencanakan, saya mungkin minggu depan akan melaksanakan ini dan kebetulan materi untuk minggu depan adalah bangun ruang sisi lengkung dan setelah ini saya juga akan melakukan perbincangan dengan teman saya tentunya yang mapelnya atau mata pelajarannya sama gitu, Pak. Oh, iya, iya. Ya, supaya supaya kegiatan itu berjalan lancar dalam minggu depan ini tentunya ada langkah-langkah. Lah, atau langkah pertama apa yang akan Bapak lakukan di dalam kegiatan besok itu, Pak? Oke, langkah-langkah yang saya lakukan tadi sudah saya sampaikan di depan. Untuk langkah yang pertama, karena harus mengetahui gaya belajar, saya yang pertama sudah berkoordinasi dengan guru BP dan meminta hasil dari asesmen diagnostik non kognitif. Dan saat ini saya sudah membuat RPP atau istilah kerennya sekarang kan modul ajar gitu ya, Pak. Iya, betul, Dan betul. juga menentukan media. Iya. Media seperti ada video, itu saya ambilkan dari dari YouTube. Memang karena saya belum mampu untuk membuat eh, media ajar sendiri yang bisa digunakan sebagai
media belajar anak yang memiliki kebutuhan khusus terutama di video tersebut atau audio ya. Visual ya. Dan juga meminta murid untuk membawa alat yang nantinya akan digunakan untuk sarana belajar mereka, Pak. Oh ya, itu sudah sangat lengkap sekali, Pak. Tinggal melaksanakan. Nah, di dalam melaksanakan ini tentunya ada komitmen, sebuah komitmen. Nah, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi ini dilakukan dengan maksimal, Pak? Oke, mungkin setelah pembicaraan ini, setelah perbincangan saat ini dengan Bapak, saya akan mereview kembali modul ajar yang sudah saya buat bersama rekan sejawat. Yang pertama, dan juga setelah nanti laksanakan, saya juga akan mengadakan evaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan dan juga akan mengajak rekan sejawat untuk ikut masuk ke dalam kelas, Pak. Jadi untuk memantau apa yang saya jalankan, yang saya laksanakan, dan juga saya akan meminta refleksi dari murid dan juga dari rekan sejawat yang saat itu mengikuti saya dalam proses pembelajaran, Pak. Iya. Baik, Pak. Baik. Luar biasa sekali, Pak. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai dalam pembelajaran diferensiasi proses. Nah, di dalam langkah awal, apa yang akan direncanakan Bapak untuk persiapan ini? Terima kasih, Pak. Untuk saat ini saya sudah merasa yakin tentang apa yang akan saya laksanakan, yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat kelompok atau kelompok belajar dalam kerja kelompok itu menggunakan kelompok yang heterogen atau yang berbeda. Dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah mendapat gambaran dan keyakinan terkait dengan solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audio, visual, dan praktek agar murid dapat memenuhi atau dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya, Pak. Dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih atas apa yang sudah diobrolkan saat ini. Dan ini mengobati rasa galau saya. Iya, sama-sama, Pak. Alhamdulillah Bapak menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Bapak. Tetap semangat dan insya Allah Bapak pasti bisa. Terima kasih kembali Bapak. Nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, saya ingin ngobrol lagi Pak dengan Bapak. Ya, baiklah Pak. Saya akan menantikan obrolan selanjutnya. Begitu Pak, sama-sama. Oke, kalau seperti itu karena sudah selesai, saya mohon pamit ya Pak. Ya, siap. Ya, nanti kita jadwalkan lagi ya Pak pertemuan selanjutnya ya Pak. Oke, baik Pak. Dan mohon maaf atas apa yang kurang dari saya. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.